Berarti begini Pak Michael, kalau demikian adanya, saya ingin bertanya begini Pak. Kira-kira sebenarnya apa sih harapan yayasan terhadap para peserta didik yang ada di STT Mawar Saron Lampung? Hai guys, kembali lagi di channel STT Mawar Saron Lampung dalam acara kita podcast Anak Desa Pengen Sarjana. Senang bertemu dengan teman-teman kembali. Sudah lama kita tidak bertemu. Hari ini podcast Anak Desa Pengen Sarjana kembali menyapa kita sekalian. Teman-teman, hari ini kita ada di acara yang lain dari biasa. Kenapa? Karena kalau kemarin kita mengundang mahasiswa sebagai narasumber kita, maka hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ya, beliau ini adalah seorang hamba Tuhan, datang jauh-jauh dari Jakarta, dan beliau ini merupakan perwakilan dari Yayasan Mawar Saron Jakarta. Beliau adalah Pak Michael. Shalom Pak Halo. Michael. Apa kabar? Baik Pak Michael, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Sehat. Baik. Puji Tuhan. Ya, buat teman-teman di rumah, sekedar informasi, Pak Michael ini merupakan hamba Tuhan, pengerja di GBI Mawar Saron Jakarta, dan beliau merupakan yayasan dari Mawar Saron Jakarta. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Michael sehubungan dengan STT Mawar Saron Lampung. Saya yakin teman-teman sekalian pasti sudah rindu mendengar perkembangan kami di STT Mawar Saron Lampung. Pak Michael sehat ya? Puji Tuhan sehat. Puji Juga Tuhan, sehat ya. Sehat Pak Michael. Makin gemuk dan tentu makin sehat. Iya, semakin melebar nih Pak. Pak Michael, pertama-tama kami berterima kasih Pak Michael udah sempatkan waktu datang berkunjung jauh-jauh nih dari Jakarta sampai ke Lampung. Dekat kok. Dekat. Bahkan di Lampung, bukan di kotanya nih, pelosok ya di Tulang Bawang. Pak Michael mau jauh-jauh. Terima Udah kasih kota banyak. ini sekarang. Iya. Menuju kota. Ya, terima kasih Pak Michael sudah datang. Nah, hari ini kami senang sekali atas kedatangan Bapak, dan dalam kesempatan ini kami ingin sedikit mewawancarai ya begitu, menanya-nanyakan tentang bagaimana kira-kira perkembangan STT ke depan. Bapak sebagai perwakilan dari yayasan bisa memberikan kami sedikit informasi dan mungkin memberikan informasi bagi teman-teman yang menonton sekalian. Baik Pak Michael, syukur sekali. Yang pertama Pak Michael, yang ingin kami tanyakan sebenarnya adalah, yang mungkin teman-teman ingin tanyakan semua, baik yang di rumah menonton, adalah apa tujuan utama sebenarnya Yayasan Mawar Saron Lampung membuka sekolah tinggi teologia, dan kemudian sekolah tinggi teologia ini dibuka untuk umum dan juga gratis. Begitu Pak. Karena kan sekarang kita lihat biaya mahal nih, biaya sekolah, biaya ini. Kenapa justru yayasan membuka sekolah yang begitu bagus namun biayanya gratis, Pak? Iya, baik. Sebelumnya saya menyapa sahabat Mawar Saron, jemaat Mawar Saron semua di tanah air, di Jakarta. Dan memang kesempatan ini sedikit meluruskan, saya sendiri bukan sebagai penanggung jawab atau ini untuk yayasan, akan tetapi saya mewakili, ya, saya mendampingi juga daripada penanggung jawab STT Mawar Saron di dalam penugasan di tempat ini. Dan memang kita semua terpanggil untuk melayani di mana saja kita berada, tentunya sesuai dengan visi daripada GBI Mawar Saron, yang dimana GBI Mawar Saron sebagai pengayom daripada STT Mawar Saron. Gitu. Ya, memang 2015 oleh founder GBI Mawar Saron, yaitu Bapak Gembala Sidang Senior Bapak Yakob Nawai almarhum, ini membentukkan GBI Mawar Saron, STT Mawar Saron ini. Nah, di dalam pembentukan lembaga pendidikan ini, beliau tentunya memiliki suatu cita-cita, ya, di mana beliau berkeinginan agar supaya para adik-adik yang berada di desa, ya, untuk mendapatkan kesempatan untuk apa? Untuk melanjutkan pendidikannya, ya, pendidikan yang lebih tinggi lagi, ya, dan inilah yang tentunya menjembatani akan para adik-adik kita yang dari daerah-daerah
khususnya yang berada di daerah terpencil, terpelosok, agar supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan ya untuk melanjutkan pendidikannya. Dan memang oleh founder GBI Mawar Saron, yaitu Bapak Yaakob Nawai, ini membuka pendidikan free. Ya, sampai saat ini masih free ya. Nah, untuk apa? Agar supaya tidak membebani para orang tua. Ya. Nah, pada waktu diberikan kesempatan ini, tentunya para siswa yang ada ini akan bisa untuk melanjutkan pendidikannya dengan baik ya, gitu. Jadi oleh founder GBI Mawar Saron, yaitu Bapak Pendeta Yaakob Nawai, ini membuka akan lembaga pendidikan ini 2015 ya. Nah, lembaga pendidikan ini STT Mawar Saron ini membuka kesempatan kepada para siswa-siswa ya, adik-adik yang daerah untuk melanjutkan pendidikannya. Ya. Ini suatu kesempatan yang besar karena lembaga pendidikan STT Mawar Saron menggratiskan ya dalam studi ini. Nah, ini suatu kesempatan besar tentunya ya. Untuk itu, marilah para adik-adik yang berada di daerah, khususnya daerah terpencil, mengambil kesempatan ini. Ya, kira-kira begitu. Oh iya, menarik sekali ya Pak, ketika saya dengar bahwa founder kita almarhum Dr. Pendeta Yaakob Nawai sebagai orang tua rohani kita yang tercinta, tadi Bapak sampaikan bahwa beliau punya mimpi membangun sekolah ini untuk anak-anak desa. Nah, pertanyaan saya begini Pak, kenapa beliau secara spesifik menginginkan anak-anak desa begitu Pak? Kenapa enggak anak-anak kota yang pinter? Kan banyak juga ya Pak anak-anak kota yang enggak kuliah, tapi kenapa founder kita ini punya hati untuk anak-anak desa gitu Pak? Nah, ini hal menarik. Ini tentunya mendasari daripada kisah hidup daripada founder kita, Bapak Pendeta Yaakob Nawai, di mana beliau yang tumbuh besar ya di desa terpencil, di salah satu desa di Ambon di Maluku ya, dan mendapatkan suatu kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di Jakarta dan bahkan sampai melanjutkan pendidikannya di Korea. Nah, tentunya ini bukan menjadi suatu rahasia lagi ya, khalayak umum khususnya pada mengetahui bahwa Pendeta Yaakob Nawai ini adalah salah satu juga pendeta yang berhasil ya, membanggakan akan bangsa Indonesia dan terlebih membanggakan kita sebagai anak-anak rohaninya. Ya. Nah, inilah mungkin yang mendasari sampai Pak Pendeta Yaakob Nawai ini membuka akan lembaga pendidikan STT Mawar Saron ini agar supaya para adik-adik yang berada di daerah terpencil khususnya bisa mengecapi akan pendidikan. Ya. Jadi pendidikan ini bukan hanya khusus untuk adik-adik juga terpencil, ada yang berada di daerah terpencil, tapi ini memang meluas untuk seluruh yang berada di tanah air gitu. Iya. Wow, berarti semua ini dimulai dari pengalaman hidup yang kemudian akhirnya ketika Pak Yaakob berhasil dan menjadi mimpi beliau, beban beliau bahwa beliau berasal dari desa terpencil, ketika beliau berhasil di kota, maka beliau membuka jalan bagi anak-anak desa. Ya, wow, betul sekali, luar biasa sekali. Nah, seperti mungkin apa yang Yoga sampaikan tadi ya, di pembukaan, yaitu anak desa pingin sarjana ya. Akan tapi ini sudah menjadi bukan hanya menjadi mimpi lagi oleh Pendeta Yaakob Nawai, akan tapi ini sudah menjadi kenyataan. Amin, ya. Amin. Oleh sebab itu mimpi besar ini ya oleh para adik-adik yang ada di daerah, ambil kesempatan ini. Ini bukan lagi mimpi ya, akan tapi ini suatu kenyataan. Ya, jadi bukan hanya mimpi, tetapi ada jalan. Ada jalan yang dibuka oleh sekolah ini. Wah, keren sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang nonton dimanapun berada, di desa manapun kalian berada, kalau kalian nonton video ini, ingat sedikit informasi juga bagi kalian semua teman-teman bahwa STT Mawar Saron Lampung sampai hari ini masih membuka pendaftaran. Ya, pembuka pendaftaran bagi anak-anak desa yang mau kuliah, yang mau belajar datang ke Lampung menjadi seorang sarjana pendidikan agama Kristen dan full dibiayai secara gratis sampai lulus. Yang penting datang membawa hati dan semangat untuk belajar. Betul sekali. Ada tempat yang disediakan. Betul sekali. Luar biasa sekali. Tentunya bukan hanya berkeinginan, akan tapi memiliki komitmen. Komitmen, betul. Komitmen. Karena
jangan sampai kesempatan ini ya disia-siakan. Betul. Masih banyak orang lain yang membutuhkan. Betul ya. sekali. Oleh sebab itu ambil kesempatan ini dan tentunya kita harus memiliki komitmen. Betul sekali, setuju Pak. Nah, berbicara mengenai dunia pendidikan Pak Michael, karena memang sekolah kita ini STT Mawar Saron Lampung bergerak di bidang pendidikan, tentu saja pendidikan ini bergerak. Artinya dia tidak statis, tapi dia terus bergerak. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin juga menjadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian Pak. Apa rencana yayasan terhadap kemajuan sekolah ini? Misalnya capaian ke depan sekolah ini mau mencapai apa begitu? Kira-kira apa Pak Michael? Ya betul. Tentunya kita melihat ya tentunya ada inovasi-inovasi. Benar ya. sekali. Kita melihat dengan perkembangan pendidikan yang ada. Ya, tentunya yayasan juga harus berinovasi agar supaya tercipta hal-hal yang baru di dalam pendidikan ini. Ya. Dan memang yayasan tentunya sangat berkeinginan, sangat bertujuan agar supaya lewat pendidikan ini ya akan banyak menciptakan akan anak-anak didik tentunya, anak didik yang memiliki wawasan ya dan mandiri. Nah, lewat hal itu tentunya ini juga diberikan tanggung jawab kepada para dosen yang ada pada saat ini dan terlebih kepada para alumni ya untuk membantu ya. Yayasan tidak akan mungkin berjalan sendiri ya, akan tetapi ini menjadi satu kesatuan. Ya. Kita melihat bagaimana para dosen juga, para alumni ya untuk membantu agar supaya lembaga pendidikan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oh iya, jadi ada sinergi antara lulusan, alumni, kemudian para dosen di sini dan pihak yayasan dalam berinovasi. Baik, tentu saja saya percaya bahwa pihak yayasan maupun sekolah Mawar Saron pasti ingin perkembangan yang baik untuk sekolah ini, kemajuan. Nah, kira-kira Pak Michael, tentu saja kalau kita berbicara tentang perkembangan, pasti tentunya ada rencana yang harus kita lakukan untuk mencapai perkembangan tersebut. Ada perubahan yang kita kerjakan. Nah, kita berbicara dari mungkin segi kualitas, Pak. Apakah dosen-dosen di STT Mawar Saron Lampung itu berkualitas tinggi? Dan kalau berkualitas tinggi, apa kemudian rancangan yang dilakukan yayasan maupun sekolah untuk menciptakan atau menghadirkan dosen-dosen yang berkualitas tinggi begitu Pak? Baik. Jadi memang perlu diingat sekali lagi bahwa lembaga pendidikan ini gratis. Gratis ya Pak. Berarti yayasan tidak berorientasi bisnis dalam hal ini. Ya. Jadi tidak ada tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Keuntungan dalam hal ini materi. Kita garis bawahi ya Pak bahwa sekolah STT Mawar Saron Lampung tidak berorientasi bisnis. Betul. Wah, keren sekali. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Ini membutuhkan kerjasama yang baik dengan para dosen tentunya, agar supaya yayasan STT Mawar Saron ini bisa merancangkan akan hal-hal yang lebih baik lagi. Tentunya, ya kan, ini kita membutuhkan peran serta yang baik dari para dosen, ya kan, agar supaya support yang besar daripada Yayasan STT Mawar Saron ini akan terus berjalan. Bukan hanya berbicara tentang infrastruktur, ya kan? Ini bukan berbicara hanya tentang biaya, ya. Akan tapi rencana ini tentunya kita akan masuk pada bidang ilmunya, ya kan? Kalau saat ini hanya prodi PAK, Nah, tentunya akan ada hal-hal baru lagi yang mungkin bisa diciptakan, ya kan? Jadi akan membuka lebih banyak kesempatan lagi, ya. Sekali lagi kita garis bawahi bahwa Yayasan STT Mawar Saron tidak berorientasi bisnis. Gitu. Baik, Pak. Jadi tujuannya adalah tujuan yang murni, ya. Ya, untuk pengembangan akan para adik-adik yang berkeinginan dan tentunya memiliki suatu komitmen untuk mereka maju. Maju dalam hal apa? Menjalankan misi. Gitu. Menarik sekali Pak Michael. Saya ambil kata terakhir itu, misi. Ya, kenapa saya katakan menarik? Karena seperti yang tadi Bapak sampaikan, STT Mawar Saron Lampung tidak berorientasi bisnis. Iya. Tetapi ada kata misi. Betul. Berarti orientasi sekolah ini adalah misi. Saya asumsikan begitu. Betul. Pak. Nah, boleh ya Pak saya bertanya kira-kira kenapa yayasan maupun sekolah ini orientasinya misi, Pak? Ada apa dengan misi? Nah, misi ini sendiri sesuai dengan visi daripada GBI Mawar Saron Jakarta,
yang berada di Kelapa Gading, yang pada saat ini di bawah Gembala Sidang Bapak Pendeta Yohanes Nawai, MTH, yaitu visi untuk menjadikan para jemaat tentunya ya. Dan ini kita implementasikan untuk menjadikan para siswa. Para siswa. Dan kita juga boleh ini bukan hanya para siswa tapi menjadikan juga para dosen. Para dosen juga termasuk. Berkarakter Kristus dan berjiwa misionaris, ya, berjiwa misioner. Nah, jadi pada waktu visi ini ya, ini disinkronkan dengan STT Mawar Saron pada saat ini, tentunya harapan yang besar ya oleh founder Yayasan ST Mawar Saron itu memiliki satu harapan yang besar agar supaya para siswa juga ini bisa melanjutkan ya akan cita-cita mimpi besar daripada founder GBI Mawar Saron Jakarta. Oh, jadi kalau misalnya saya tarik garis benangnya begitu ya Pak, berarti STT Mawar Saron Lampung ini adalah wujud nyata dari visi GBI Mawar Saron Jakarta. Betul sekali. Oh, jadi bahwa sekolah ini sebenarnya adalah hadir untuk menjawab visi misi tersebut. Betul. Berkarakter Kristus, berjiwa misi. Misioner, ya. Inilah produknya, membentuk sekolah yang menghasilkan para misioner. Misioner ya. Waduh. Ya. Jadi ada hal yang menarik tentunya ya. Ini kalau hanya memiliki mimpi besar akan tapi tidak tahu untuk menjalankan akan mimpi besar ini. Ya, tentunya ini akan mubazir. Akan tapi inilah ya perwujudan ya daripada mimpi besar daripada GBI Mawar Saron Jakarta. Ya, dalam hal ini lewat Pendeta Yakob Nawai dan saat ini diwariskan kepada Bapak Pendeta Yohanes Nawai agar supaya ini terus dijalankan. Ya, kita tercipta akan akan siswa-siswa yang nantinya tentunya akan turun ke lapangan ya untuk menjalankan akan misi ini. Untuk itu diperlengkapilah mereka di dalam lembaga pendidikan STT Mawar Saron ini. Oh, ya. Berarti begini Pak Michael, kalau demikian adanya, saya ingin bertanya begini Pak, kira-kira sebenarnya apa sih harapan yayasan terhadap para peserta didik yang ada di STT Mawar Saron Lampung? Ya, tentunya harapan pada waktu mereka datang, ya hadir di dalam STT Mawar Saron ini. Mereka akan digembleng, ya, akan dibentuk agar supaya mereka menjadi manusia-manusia anak didik yang mandiri, ya, berwawasan. Nah, inilah. Jadi inilah cikal bakal tentunya mereka harus diperlengkapi dulu, agar supaya nanti mereka pada waktu dilepas ke masyarakat mereka sudah mampu menjadi sumber daya manusia yang tentunya memiliki daya saing yang besar gitu. Gitu. Oh, jadi harapannya adalah bahwa sekolah ini ada sebagai perwujudan visi misi gereja. Betul. Dan kemudian yayasan berharap dengan adanya sekolah ini mencetak para hamba Tuhan yang ketika hadir di masyarakat mereka memiliki daya saing dan terkhususnya mungkin menjadi berkat begitu betul, ya Pak. Betul. Bagi bangsa ini, berkat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dan tentunya berkat bagi keluarganya. Berkat bagi keluarga tidak boleh lupa. Dan yang terakhir untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Haleluya. Teman-teman semua sekalian sudah mendengar ya bagaimana harapan-harapan yayasan. Nah, masih ada hal yang ingin saya tanyakan tapi di depan kita ada kopi Pak Michael. Jadi rasanya kurang afdol kalau kita nggak seruput dulu nih. Boleh. Nanti kopinya dingin. Ya, kita seruput dulu. Kuenya sudah dicampur dalam kopi ya. Iya, kuenya nyusul. Wah, nikmat nih. Ngopi sambil ngobrol teman-teman ya. Nah, Pak Michael. Ada ininya kali, ada kuenya. Kuenya mungkin masih ada nanas kali, tinggal dipetik. Oh ya, nanas kita belum matang teman-temannya. Jadi kita udah tunggu bertahun-tahun. Jadi mungkin para masyarakat pemirsa bisa mengetahui bahwa di daerah Tulang Bawang inilah salah satu penghasil daripada nanas ini. Ya. Ini salah satu penghasil, banyak hasil-hasil yang lain ya di desa Tulang Bawang ini. Nah, ini juga dibekali kepada para mahasiswa yang ada. Benar sekali. Jadi di kampus ini saya lihat berkebun berkebun nanas ada, pisang, buah-buahan gitu. Ada banyak bawang dayak.
terus ada peternakan gitu. Kemudian Pak Michael, satu hal yang saya perhatikan adalah mengenai kegiatan mahasiswa. Ada beberapa ekstrakurikuler yang ada di STT Mawar Saron Lampung seperti bertani, beternak dan lain sebagainya. Kira-kira apa dasar ataupun alasan yayasan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk para mahasiswa, Pak? Ya, jadi memang lembaga pendidikan ini tentunya bukan hanya kita berbicara tentang mutu pendidikan dalam hal ini, yaitu pendidikan basic ya. Basic, iya. Akan tetapi ada juga ekstrakurikuler yang tadi sudah disebutkan ya, yaitu pertanian, perkebunan ya. Di mana para adik-adik kita yang dari daerah mungkin saja mereka tidak ada pengalaman dalam hal ini. Iya. Nah, lewat kesempatan ini ya, yayasan menghadirkan ini agar supaya mereka juga mampu terlatih. Ya. Agar supaya pada waktu mereka kembali ke daerah, ini sudah dibekali dengan bidang ilmu ini, keahlian ini. Ya. Jadi bukan hanya sebagai hamba Tuhan yang berkarakter Kristus, berjiwa misioneris, akan tapi tidak malu-maluin. Ya. Tidak minta-minta, gitu. Akan tapi mampu menciptakan bahkan, ya, mampu menjadi saluran berkat, ya, lewat keahlian nih ada ini, gitu. Tentunya berkeahlian dalam saat ini ya ada di sini yaitu bercocok tanam, ya kan, buah-buahan, baru yang tadi saya sampaikan bawang layak, baru daun kelor, buah-buahan itu yaitu pisang, jambu, apalagi ya saya lupa, baru perikanan, ya, perikanan itu ada pembibitan lele, nila, gurami, ya kan, baru dalam peternakan itu juga ada ayam, ya, ayam kampung, ayam daging, ya, bahkan ada telur, ya. Ada telur. Nah, bagaimana agar lewat kalian ini bisa membuat para mahasiswa ini mampu untuk hidup mandiri. Gitu. Untuk kedepannya, Pak Michael, apa tujuan, capaian ataupun mimpi terbesar yang ingin dicapai oleh yayasan melalui STT ini, Pak Michael? Suatu saat. Mimpi yayasan tentunya. Bukan berarti yayasan ingin agar supaya para siswa nanti mengingat ya akan yayasan GBI Mawar Saron. Akan tapi tentunya di balik semuanya itu, ya, yayasan tentunya ingin agar supaya mimpi, ya, sekali lagi mimpi daripada GBI Mawar Saron ini, GBI Mawar Saron di Jakarta, mereka bisa melihat bahwa adanya anak didik daripada ST Mawar Saron ini yang berhasil. Amin. Ya, berhasil bukan hanya berhasil di dalam perekonomian, ya, itu bukan seperti itu, akan tapi bagaimana mereka berhasil menjalankan akan misi. Ya, melanjutkan akan misi di daerah mereka masing-masing, ya, bisa menjadi guru, bisa menjadi hamba Tuhan, ya, banyak hal-hal yang berguna, gitu. Jadi menjadikan para siswa, para adik ini menjadi orang-orang yang berguna. Amin. Berarti mungkin yang saya tangkap, Pak, apakah kemudian para mahasiswa, para peserta didik yang nanti setelah selesai dari sini diharapkan akan menjadi tongkat estafet dari mimpi yang besar ini? Betul. Betul. Berarti mimpi ini diteruskan menerus. Mimpi ini diteruskan kepada mahasiswa, mahasiswa ini akan meneruskan mimpi ini kepada bawahnya, dan ketika dia berhasil dia harus menjadi saluran berkat. Seperti kampus ini menjadi saluran berkat bagi mereka. Betul sekali. Berarti itu adalah harapan sebenarnya bagi para lulusan. Dan memang bukan hanya sekedar harapan, ini sudah terwujud. Terwujud bahkan ya. Para alumni yang ada. Kita bisa melihat, dan para mahasiswa yang ada pada saat ini, dan bahkan para adik-adik yang berkeinginan, ya, atau memiliki mimpi tadi disampaikan, ya. Mari, ini kesempatan yang besar, ya. Masih ada kesempatan, ya. Ayo mendaftar agar supaya kalian menjadi juga penerus-penerus, ya, menjalankan akan tongkat estafet ini untuk menjalankan misi kita, gitu, misi kerohanian kita, ya, menjadi berkat di ladang Tuhan. Menyinggung tentang alumni, Pak Michael, karena tadi Bapak singgung sedikit tentang alumni, sedikit informasi yang bisa saya berikan bahwa ada beberapa alumni kita yang melayani itu sampai ke pelosok, Pak Michael.
Ada yang di pelosok Kalimantan, ada yang di pelosok Mentawai, ada yang di pelosok Sumatera Utara. Flores, NTT. Iya, bahkan Papua, di NTT, iya. Papua benar sekali. Sampai Bahkan Papua, Merauke, Wamena. ada di Papua ya. Nah, melihat ini Pak Michael, bahwa lulusan-lulusan ini pada akhirnya pergi ke pelosok-pelosok membawa misi besar STT ini, membawa misi besar gereja ini. Dan menurut saya itu adalah suatu keberhasilan Pak Michael. Betul. Bukan dari finansial, bukan dari bisnis, tetapi itu keberhasilan dari tujuan utama kita, yaitu misi. Ya. Sebagaimana yang kita tahu kan bahwa ladang Tuhan sudah mulai menguning. Ya. Tetapi pekerja. Kita lihat ini. Ada di lukisan ini tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja sedikit. Lukas 10 ayat 2. Kita menciptakan pekerja-pekerja yang memiliki wawasan yang luar biasa. Ya. Untuk menuai ladang yang menuai kuning ladang itu. yang kuning ini. Wow, luar biasa. Bahkan tadi kan kita sampaikan bahwa sampai Papua, jangan lupa di Nias, di Aceh, ya. Iya, benar. Jadi dari ujung timur, ujung barat, ujung timur, sudah ada alumni STT Mawar Saron. Bahkan ke luar negeri Pak Michael. Iya betul, Ya, sampai saya bahkan lupa ke luar negeri. ngenotis itu ada lulusan kita yang di luar negeri, teman-teman, sudah jadi hamba Tuhan. 2 orang kalau saya tidak salah. Iya. Dari luar negeri. Wow. Malaysia Pak Michael. Mereka datang kuliah di sini. Wah, luar biasa Pak. Saya melihat bagaimana luar ini biasa ya Tuhan, sebenarnya visi yang besar dari Tuhan. Iya. Dari founder kita Bapak almarhum Pendeta Dr. Yakob Nahuai, membangun gereja dengan visi yang sangat besar. Betul. Visi ini tidak hanya berhenti menjadi mimpi, tapi nyata di STT Mawar Saron Lampung. Iya. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih untuk kembali. semua penjelasannya, untuk semua yang telah diberikan. Bahkan Bapak sebagai perwakilan yayasan, kami yang ada di Lampung harus berterima kasih. Terima kasih. Telah diberikan kesempatan yang wow, luar biasa. Nggak bisa disampaikan dengan kata-kata kesempatan seperti ini. Terima kasih Bang Yogas. Mungkin sedikit saya ini tambahkan. Ya. Ya, lihat aja Bang Yogas ya. Dari desa sampai saat ini sudah sukses ya, sarjana. Amin. Bahkan sebentar lagi S2 ya. Puji Tuhan, semoga Ya. tahun ini selesai. Bukan hanya dalam pendidikan saja dia berhasil, akan tapi coba lihat dari penampilan ya kan. Penampilannya makin keren gitu kan. Nah, itulah maksudnya kita juga ingin agar supaya para siswa ini bukan hanya dilengkapi secara pendidikan, akan tapi diperlengkapi secara pribadi mereka. Amin. Gitu. Karakter mereka. Amin. Baik. Nah, Pak Michael, terakhir sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kira-kira ada pesan-pesan apa nih yang ingin disampaikan bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini, baik di rumah dimanapun mereka berada, Pak Michael? Baik, para kaula muda, khususnya para adik-adik yang berada di daerah, ya. Ini adalah suatu kesempatan besar bagi kalian, ya. Jangan bermalas-malasan, ya. Akan tapi marilah lebih tingkatkan, ya, akan mutu pendidikan kalian, agar supaya kalian bisa membanggakan akan keluarga, membanggakan akan daerah kalian, ya, dan terlebih membanggakan Tuhan. Jadi pendidikan ini bukan suatu hal yang mahal lagi, akan tetapi lewat lembaga pendidikan STT Mawar Saron ini memberikan kesempatan biaya pendidikan gratis. Ya, mulai dari A sampai Z diurusi oleh STT Mawar Saron, gitu. Makanan, penginapan, ya, pendidikannya, ya, diurusi oleh STT Mawar Saron, gitu. Kecuali kalau Pomed ya, Pomed itu silakan ini sendiri. Wah, baik teman-teman sekalian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Buat teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, kalau kalian ingin bergabung dengan STT Mawar Saron Lampung, silahkan daftarkan diri kalian di link deskripsi di bawah yang tertera. Teman-teman bisa mendaftarkan diri untuk bergabung dan berkuliah di STT Mawar Saron Lampung. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kuliah di sini dibiayai dengan beasiswa full. Yang penting teman-teman datang, membawa diri, memberikan diri kita untuk dididik, dilatih, dan diperlengkapi di STT Mawar Saron Lampung. Demikian acara kita kali ini teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Michael yang sudah datang berkunjung ke tempat kami. Terima kasih juga untuk semua teman-teman di balik layar yang berjuang dengan keras untuk membuat video ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini.
Kita berjumpa lagi di acara podcast kita yang selanjutnya. Tentu saja tetap di Anak Desa Pengen Sarjana.